Kenapa kursi diciptain? Untuk duduk. Tapi ada orang pakai kursi buat ganti lampu, buat jemur handuk. Kalau yang bikin kursi lihat itu, nangis gak dia? Nangis. Coba sekarang mikir, kenapa Tuhan ciptain wanita? Saya mau jalan. Oh iya, di gereja ini boleh jalan nggak? Boleh. Karena baru pertama khotbah. Karena ada yang ini tempat kudus, tempat maha kudus, halaman. Saya rasain di sini cendekiawan. Tolong dijawab, kenapa Tuhan ciptakan wanita? Kan mau bangkit. Karena ibu kenapa bu? Untuk menolong pria. Hanya itu saja? Penolong, partner, menjadi teman yang sepadan, oke? Yang baris tengah, rawat cucu, karena wanita bisa mengubah dunia. Tiang doa, pendamping, yang sebelah kanan, bu, jangan mau kalah, yo. Saya kasih ide satu ya. Pengusaha mall sedih kalau nggak ada wanita. Coba pikir, makanya coba dipikir dulu. Mana ada bisnis online, tutup semuanya. Nah, saya kasih ide tuh, silakan teruskan. Dua lagi. Kenapa wanita diciptakan? Hah? Ngabisin duit suami, luar pihak. Ini bagus sekali nih kreatif. Karena suami duit buat apa ya nggak? Daripada kasih ani-ani, mending istri. Saya langsung jelas masalahnya apa yang sebelah kanan. Yang di sini apa coba? Kenapa coba wanita diciptakan? Berdampak untuk sekeliling. Ini pasti pelayan Tuhan ya. Nah, ini masalah utama. Kenapa kita nggak mau bangkit? Karena kita nggak jelas kenapa kita diciptain. Nggak jelas, buram kenapa kita diciptain. Jadi kalau kita cuma tahu ya untuk nolong suami, kita berpikir ya udah, kan rumah udah beres. Anak-anak udah jadi orang semua, nggak ada yang jadi monyet. Terus suami gue udah jadi orang, dikenal di pintu gerbang. Sekarang gue drakor. Coba drakor apa yang saya nggak tahu? Konser apa saya nggak nonton? Blackpink, lagu terbaru apa yang saya nggak tahu? APT, gimana baru tuh? APT. Coba 1, 2, 3. APT. Tuh, pas saya lihat itu jemaatnya ya. APT semuanya. Makanya ini temanya cocok banget nih. Saya paling cuma ngetes tadi jebakan. Bagus lah ini temanya. Rise and wow. Keren APT. Siapa yang suka barangnya udah numpuk sampai bingung mau taruh di mana? Angkat tangan. Orang jujur masuk surga. Siapa yang begitu numpuk dikasih orang? Saya. Ih, pelit banget ya. Cuman dia bepuri. Nah, kalau barang nggak dipakai kita kasih orang kan? Iya. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan tuh nggak iseng, iseng yuk bikin Jennifer, iseng yuk bikin Noni, iseng yuk bikin Lucy, enggak. Dia punya purpose. Orang bikin bangku aja punya tujuan, orang bikin handphone aja punya tujuan. Kalau yang nyiptain kita, akhirnya ciptanya cuma habis duduk di drakor, keliling mall, nggak salah lu. Nggak salah lu, saya ini orang gaul. Konser apa yang saya nggak nonton? Bruno Mars, om nonton. Coldplay, Taylor Swift, Blackpink, drakor apa yang saya nggak nonton? Kenapa? Karena saya mesti nyambung. Tapi baca Alkitab iya, puasa iya, pendapat Alkitab iya. Kalau nggak saya ngomong sama orang-orang anak muda, saya nggak tahu gimana mau bikin next year conference. Khotbah kagak nyambung, APT saya nggak tahu gimana mau nyambung. Tapi saya berfungsi, saya bangkit dan bergerak. Jadi bu, shopping jalan terus. Harus shopping. Ya kalau kan suami lihat kita jelek kan enak juga, ya kan? Harus keren bu. Saya aja seneng lihat wanita keren. Tepuk tangan aja Fales gimana mau bangkit? Coba tepuk tangan dulu. Nah, kalau ibu punya barang nggak dipakai dibuang, kalau Tuhan ciptain kita dan kita nggak bangkit dan bergerak, untung Tuhan sabar loh sama kita. Untung konversi ini diadakan. Di Alkitab ada banyak contoh wanita. Ini kalau dibikin PA nggak selesai. Tapi dia bergeraknya ada yang positif, ada yang negatif. Contoh, menurut ibu-ibu Hawa itu bergeraknya negatif atau positif?
Mikir dulu. Jangan latah. Negatif atau positif? Tadi udah buat deal, pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Tergantung. Ayo buat keputusan, presiden kan udah kepilih. Positif dan negatif. Tergantung. Semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dosa itu turun, anak gak diajarin bohong bisa bohong. Dosa itu turun gara-gara siapa? Nah, jadi Hawa negatif atau positif? Adam makan buah, salah Adam atau Hawa? Hawa tuh perempuan atau laki? Jadi Hawa negatif atau positif? Nah, udah. Delilah perempuan atau laki? Perempuan. Negatif atau positif? Negatif. Siapa yang bikin Simpson jatuh? Delila. Simpson atau Samson sih? Samson yang nyanyi. Simpson yang minta digoda atau Delila yang goda Simpson? Delila yang goda Simpson. Dulu ibu dikejar bapak atau bapak ngejar ibu? Oh, kejar-kejaran. Oke. Lagi. Salomo itu ya. Siapa yang suaminya kaya? Ibu lalu. Siapa yang suaminya pintar? Ibu lagi angkat tangan. Kenalan bu, habis ini. Sebelum Salomo dan sesudah Salomo nggak ada yang sepinter dia, nggak ada yang sekaya dia, dan gagal loh dia. Kenapa gagalnya? Karena hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya. Suami kita, kalau dia berani ada wanita lain selain kita, tenang bu. Saya kan laki yang beremosi bu. Kita kalau percaya tuh mesti dihidupi. Awas dia berani. Itu wanita yang auranya negatif tuh. Isabel. Gara-gara dia, Ahab, Elia kurang apa? Hujan api turun dari langit. Iya kan? Itu barbecue paling mahal loh. Sampai pengen bunuh diri. Gara-gara siapa? Isabel. Saya cuma kasih tahu sedahsyat itu wanita. Itu kalau saya beberin tuh yang kacau-kacau tuh. Tapi itu satu wanita bisa bikin nabi yang kalian 400 atau 450 nabi Baal. 450. Satu orang sama satu Isabel mau mati dia. Tapi sebaliknya ada Maria. Ada yang namanya Maria di sini. Istrinya Yusuf. Ada wanita yang mengurapi Yesus. Dia pecahkan buli-buli itu. Dan Yesus bilang apa? Dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, namanya akan disebut. Termasuk hari ini, hari tanggal berapa ya? 16 November. Iya dengar. 16 November 2024 namanya disebut. Bu, satu-satu meninggal kan? Ya. Mau ke Korea bolak-balik, mau ditarik, mau di setrika, mau dijahit, mati bu. Amit-amit, siang-siang mau mati. Ibu kalau mati, mau dikenang sebagai apa bu? Kan cuma beda minyak wangi kan, kalau orang biasa 4711. Kaya tuh punya 4711 kan? Kalau yang agak kaya, Chanel, ya kan? Kenapa cepet sih? Orang baik kan kenapa cepet sih? Begini orang baik gitu kan? Kita kehilangan dia para pendoa, ngantri. Tapi kalau orang itu nggak berpengaruh, orang jahat gimana? Nggak ada yang datang. Tuhannya cepet ya. Ayo bu, kalau kita nggak buat apa-apa, tiap hari cuma drakor, cuma shopping, nggak bergerak, nggak ada jiwa diselamatkan. Ibu-ibu nggak meninggalkan sejarah apa-apa. Amin lah bu, bagus sekali loh ini. Aku ini debut pertama aku loh di gereja aku sih, aku nggak khotbah loh di kebaktian wanita. Tanya aja sama ketuanya. Kasihlah aku semangat. Siapa tahu ini menjadi tahun kebangkitan aku. Jalan miskin ya kita cuma kasih satu peser loh. 1 atau 2 ya? Nah ini gereja terpecah karena begini nih. 1 atau 2 peser. Udahlah beda dikit sama teman 1 sama 2 udahlah. Yesus bilang lihatin tuh orang kaya ngasih persembahan. Orang kaya loh.
Tapi lihat, janda itu memberi dari hatinya. Sebuah gerakan kecil aja menjamah hati Yesus dan jadi pembelajaran. Gara-gara tuh janda miskin yang cuma ngasih 1 atau 2. Sebenarnya kalau suami-suami dengar ini cerita hati istri, uang bulanan pengen naik. Mau naik 1 atau 2 juta? 10 atau 20 juta? 20. Benar, pengen naik. Jadi hal kecil aja kalau kita mau arise and move itu menjamah hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Nah, aku nggak bisa khotbah banyak. Saya ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dah, tinggal 15 menit kok. Bagaimana setiap wanita, berapapun usiamu, apapun latar belakangmu, kita bisa arise and move. Single, double, berapapun anakmu. Ada 3 P yang kita mau belajar. Bagaimana seorang Maria bisa arise and move. Ini saya dengar pendaftarannya 700. Pak Samuel, apakah ini yang pertama atau akan ada kelanjutannya? Kapasitas gedung ini berapa? 1000. Nah, saya bingung nih, tahun depan gimana duduknya? Oke, kesan hari ini cukup untuk hari ini. Besok punya kesannya sendiri. Oke, kita kembali ke khotbah. Gereja-gereja siapa saya mikirin? Oke. Yang pertama, Bu, karena saya ini akan arise and move. Aminlah, Bu. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 26, 27, 31, 33. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa karakter kita berubah? Kenapa keluarga kita dipulihkan? Kenapa Juan Mugi yang harusnya mati di umur 10 tahun, dokter bilang gak ada harapan, sekarang berdiri di tempat ini. Dokter bilang saya mandul, sekarang saya punya anak. Saya gak pernah berpikir jadi gembala, karena saya mau jadi pengusaha. Keluarga saya pengusaha, gak akan ada Gilgal. Kenapa saya gak pernah khotbah di kebaktian wanita? Saya takut khotbah di depan wanita, karena gue bingung apa yang harus gue khotbahin. Dan sekarang saya bisa berdiri di depan conference 700 orang wanita. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Saya bisa terima itu undangan. Coba pikir. Karena doa. Masalahnya kita berjumpa dengan siapa? Kenapa kita mengganti kosmetik dan mengganti lipstick? Karena kita berjumpa dengan ibu-ibu. Terus kita lihatin, sis, lu pakai lipstick apa sih? Kenapa? Kenapa? Kayak merahnya ya, ke pink enggak, ke merah kayak darah Yesus. Oh, ini merek ini nih. Gua makan gorengan apa udah lucu. Kadang sehari setengah. Mau dong, ayo siapa aja mau, siapa mau udah selusin. Langsung bersih tuh lipstick. Karena perjumpaan merubah warna lipstick kita. Menurut ibu-ibu, saya kurus, gemuk atau sedang? Ya. Tapi ada yang bilang gini, pastor kurusan ya? Kan aku baru bimbang dari pagi. Di hati aku pengen menjerit, lu buta ya? Tapi kan ada yang bilang kurusan ya? Diamin aja, kan jadi ngomong aku kurusan kan? Tapi kalau orang kurusan diceritain dong kenapa? Gini ya, nomor 1, jangan makan temen. Kedua, jangan makan gorengan. Ketiga, terus akhirnya satu geng semua kurus. Satu intermittent semua intermittent. Satunya keto semua keto. Satu beras apa tuh? Merah. Porang, semua porang. Oh ya, porang. Karena perjumpaan. Satu pilates semua Pilates. Satu kawat gigi semua Kawat gigi. kawat semua Invisalign. Ayo kasih saya contoh apa lagi? Labubu. 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 Yang gak dapet pakai labu. Pokoknya labu semua. Itu kalau perjumpaan. Kita gak mau kalah.
Saya mau kasih tahu ya, orang yang berjumpa Tuhan hidupnya nggak pernah sama. Ini conference mau dibikin tiap hari. Kalau orang nggak berjumpa Tuhan, dia nggak akan bergerak. Pulang kulit, bangun tidur ngapain? Sikat gigi. Cari Tuhan. Itu yang menentukan. Ya. Nggak boleh kan baru kesian. Papa mama saya bertobat tahun 77. Papa saya pengusaha sukses. Sukses relatif ya, mohon maaf yang tadi ibu yang suaminya kaya tuh. Ya, Papa saya kalau beli mobil nggak satu, dia suka satu mobil, ada berwarna, dibeli semua. Itu kolektor mobilnya gitu. Kaya. Jadi kalau hairstylist terkenal, nggak ke salon, hairstylistnya ke rumah. Jadi kita nggak ke butik, butik bawa barang ke rumah. Makanya baju bagus-bagus ya. Mama saya stres. Semua psikolog, psikiater dia udah pernah pergi untuk bentukin kepala mau bunuh diri, sampai dia ketemu Tuhan. Pada saat dia ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa Juan Mogi bisa ada? Karena ada seorang wanita yang berjumpa dengan Tuhan. Boleh tolong ditanyai nggak? Ada foto keluarga saya. Tada! Ini mama saya. Tukang sayur diinjili. Kalau orang udah ketemu Tuhan, tukang sayur ditawar. Bu, kalau dia kaya, dia nggak jadi tukang sayur, dia bikin bank. Pak, cabai berapa? 3.000. 2.000 boleh nggak? Kalau bisa jemaat Puri, cabai berapa? 3.000. 7.000 boleh bang? Dia lihat Yesus. Kalau perlu Yesus langsung turun jemput kita semua. Terus bohong lagi. Di sebelah 2.000 gitu. Dia ke pasar, dulu kita tinggal di Pluit, tukang kue itu diinjilin, terima Yesus. Sampai sekarang, sampai anak, cucu, cicit ada di gereja, jadi ketua sel. Itu karena berjumpa dengan Yesus. Dan istriku boleh berdiri sebentar nih. Ini namanya Lucy. Boleh tepuk tangan nggak? Ada fotonya istri saya? Oh ini ada deh, ini istri saya nih. Jadi saya ada di sini karena istri saya menopang saya. Nah, mama saya pelayanan sama keluarganya, nggak percaya Tuhan, terima Yesus. Saya lagi belajar di Inggris, pulang dikenalin, suruh follow up. Dia follow Jesus and follow me. Karena dulu kerajaan Allah maka segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Disambung lagi itu tadi joke yang kedua. Nah, dia kan dekat sama Tuhan akhirnya. Dia bangkit. Dia dulu kan di profesional. Waktu tahu suaminya melayani Tuhan, dia bilang, enggak deh, saya tinggalin, saya mau dukung suami saya jadi pendeta. Ya, saya bilang lebih senang berdua, double income. Ya dong. Susah lah dulu hidup saya. Dia bilang, enggak, saya mau dukung kamu. Wah, saya tambah sayang luar biasa istri saya. Terus pandemi COVID di PIK kan kita tinggalkan. Di barang COVID nggak? Ya cuma nanya doang. Habis kan kuat doa sampai apa yang khotbah di wanita sampai khotbah lu. Nah terus tiba-tiba dia ngomong ke COVID, sayang aku nulis lagu. Nah keluarga dia kan pedagang, nulis lagu. Saya aja dulu, saya kan WL main musik kan saya nggak nulis lagu. Pernah sih nulis yang lagu OHP, ingat nggak? Jangan pakai plastik. Tapi nulis lagu enggak. Lagu apa? Lagu rohani. Berapa? 10. Apa kaget lagi kan? Mau diapain lagu? Mau diapain sih bilang? Ya, saya kasih ke produser kan. Tungguin. Sampai setahun tuh tunggu. Gak bikin-bikin ya, saya tahu lah. Berarti nggak bagus lagunya. Saya kayak repot. Ketemu temen, Gilda nggak bikin lagu, nggak ada sih bilang. Masa gereja banyak itu nggak dibikin lagu? Keinget lagu istri saya kasih lagunya. Naik pesawat bareng turun, dia dengerin, bagus nih katanya, gue sponsornya dia bikin lagu. Tahu nggak lagunya ya, lagu pertama tuh sampai 2 minggu lalu, minggu ini saya belum lihat, udah 8,4 juta viewers di YouTube. Nah, lagunya ini tahu nggak? Kalau di utara terkenal nggak tahu di barat nih.
Aku mau selalu bersyukur bagus banget terus. Terharu. Oke, udah cukup. Waktunya tinggal dikit. Ada fotonya nggak? Yang pertama itu istrinya, itu Koko suaminya. Yang kedua lagunya Penerobos Hidupku. Nah, nanti dengerin. Nah, lagu ketiga baru launching 2 minggu lalu, 2 atau 3 minggu lalu. Itu tadi silakan. Terus setiap penghalang kami patahkan. Ya, ini datang kepadamu. Ini udah pakai digital worship ya. Nah, yang berikutnya ini gratis, tolong di scan, di subscribe ya. Selama kesempatan masih ada. Coba bilang sama sebelahnya, berjumpa dengan Tuhan. Setiap pagi datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau bangkit. Nah, mama saya yang tadi kacau dipakai Tuhan. Setiap pagi saya dengerin worship berdua sama papa saya, suaminya. Dan itu yang saya lakukan. Pagi, ini isi saya di sini. Pagi saya keluar duluan tuh, duduk di depan sama Tuhan. Perjumpaan saya dengan Tuhan. Malam kalau bertidur, saya keluar dulu ya. Pembantu dulu gelap, saya sendiri sama Tuhan. Di titik itulah saya mengalami Tuhan yang membuat saya bangkit dan bergerak. Bu, catat tanggalnya 16 November 2024 jam 12. jam segini. Mulai besok nih, tahun depan kita ketemu. Ini peserta, nggak mau bangku-bangkuan. Udah, ini. No play nih, kalau ibu barang udah bergerak. Yang nggak pernah khotbah 2 kita aja khotbah kok. Gemes. Oke, yang kedua. Yang pertama perjumpaan dengan Tuhan, yang kedua apa? Penyertaan Tuhan. Ayo ngebut, waktunya cepat. Ayat 28, 30, 37, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kalau nggak bergerak, nggak ada penyertaan Tuhan. Mobil, kalau mau aman, nggak ketabrak, diparkir aja. Bu, tas kalau nggak mau lecet, diparkir aja bu. Makanya bisa tahu tas mahal atau enggak kalau lagi hujan. Nah, kalau hujan, yang dipayungin siapa? Tasnya. Kalau tasnya? Kalau tasnya murah? Tasnya payung. Pintar. Oke. Enak, seneng nih, jemaatnya seneng nih ngajarin. Yang penting pertobatannya ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia itu gini, kita nggak layak dilayakkan. Ah, siapa saya? Kalau ibu gembala dipakai, Maria jadi pakai kok. Jual mogi jadi pakai. Ibu yang stres, Meti mogi dipakai. Cuma lulus SMP loh. Jemaatnya jenderal, petinggi-petinggi, pengusaha SMP loh. Nih ayat 37 dibaca sama-sama. Suara keras 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang bilang sama sebelahnya, tunggu tanggal main. Saya cuma takut jangan jadi partai aja, tolong bu. Tolong dulu penguasaan diri. Ini dahsyat sekali nih wanita ini. Nggak pernah nih ketemu kebaktian wanita sebanyak begini nih. Duh, saya mau berjemaah. Oke, kembali ke sini. Penyertaan Tuhan. Ini Maria hamil, belum nikah loh. Resikonya apa? Mati di ranjang batu. Tapi kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu, udah nggak ada bisa satu gitu. Ketemu sama Yusuf, yayangnya dia, Yusuf, aku hamil. Kompleks semua tuh. Kita kan present worship kalau pacaran. Yusuf, aku hamil. Siapa? Roh Kudus. Anak mana? Anak puri. Anak mana? Kedoya. Yusuf. Itu nenangin Yusuf aja udah pakai balon. Dan terus papa mamanya. Biasa kalau kejadian yang emosi dulu mama atau papa yang bereaksi? Mama dong. WBI puri gimana mama dong? Cucuk.
Mama mau bisa WBI hari apa? Amin. Tiap Kamis loh, Mama ajak ke WBI duduk paling depan. Hah? Intergame doa. Kamu pakai rok panjang, hati pendek. Buka Yohanes 4. PA. Papa udah lama tau. Pak, urus anakmu. Kalau udah salah anakmu. Kalau juara satu anak kita apa? Terus teman-temannya kan ke sekolah udah gede kan. Teman-temannya gimana? Cie. Habis dia. Belum ke keluarganya Yusuf. Calon-calon ipar. Mari tetap jalan sampai Yesus lahir. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Bu, saat kita mau bergerak, Bu, siap-siap aja ketemu teman arisan kita. Cie, pendeta kita datang nih, tenang aja, Bu. Tenang, Bu. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. 2 kali kalah pemilihan, yang ketiga dia jadi presiden. Tuhan menyertai kita. Ini ketawa amin atau enggak sih, Bu? Pakailah bubu segede King Kong aja berani. Masa memberitakan Yesus nggak berani? Ya minimal tahun depan 2 kali lipat ini ya Bu ya. Kayaknya bisa 2 kali lebih semangat deh. Tepuk tangannya. 3 kali lebih semangat. Yang terbaik untuk Tuhan. Terakhir saya selesai. Waktu yang lagi tit lagi keluar. Oke, terakhir saya jadi penyerahan hak. Yang satu perjumpaan, kedua penyertaan Tuhan, ketiga penyerahan hak. Selesai, beneran. Ayat 38. Kata Maria, baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah siapa yang hamba Tuhan, angkat tangan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Setan. Benar hamba Tuhan. Dibeli dengan darah Yesus. Tugasnya hamba apa? Melakukan apa yang Tuhannya mau. Siapa yang di rumah punya mbak? Angkat tangan. Mbak, ambilin ember. Ah, ibu ember aja ambil sendiri kali. Naik gaji nggak Bu? Lanjut baca 2, 3. Jadilah padaku menurut. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau mbak itu nggak mau ambilin ember sampai 7 kali, kita naikin gaji atau kita cari pembantu lain. Kalau ibu-ibu nggak mau, Tuhan pakai yang lain. Gitu aja. Galak ya? Enggak kan? Bu, orang hamil tuh nyerahin hak. Saya tanya, orang hamil bisa main basket kan? 7 bulan nih, Pak basket yuk Pak! Orang hamil bisa makan sashimi nggak? Enggak. Sashimi Nggak Mas boleh. 7. Tidur bisa enak nggak? Seenaknya? Enggak. Tidur ah? Pakai bikini? Enggak. Bisa hancur. Banyak hak Bu, banyak hak yang kita harus tinggalkan. Pengen rise and move nggak sih? Serius banget nih saya nanya ini. Terakhir udah saya setahun nih saya serius nih. Pengen rise and move nggak sih? Harus banyak ninggalin hak. Hak kita untuk klik Netflix lagi. Kita ganti dengan doain teman-teman kita. Hak kita untuk ngegosip. Kita pakai untuk kunjungan. Udah ya? Kalau mau rise and move yang pertama perjumpaan. Hanya saat saya dengan Tuhan, saya worship, saya doa. Tuhan kasih hati saya untuk saudara-saudara saya. Saya lagi doa pagi, Tuhan bilang gini, bikin Natal untuk tetangga kamu. Saya mau istri saya. Saya mau ke tetangga saya. Tuhan supaya saya bikin Natal, tetangga-tetangga, supaya teman-teman dia mengenal Tuhan. Yang daftar 103 orang. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan buat hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, apa tadi? Penyertaan Tuhan. Mau lakukan apapun gak ada risiko. Yang ketiga, penyerahan hak. Yang mau rise and move, saya ajak kita pakai berdiri dan saya mau berdoa.